kita dengan menjadi bilingual itu juga kita lebih aware ya, kayak aturan-aturan bahasa. Jadi kita juga bisa ngebandingin, oh kalau bahasa Indonesia kayak gini loh, kalau bahasa Inggris kayak gini. Menurutmu, apakah apa ya namanya, kemampuan bilingualism itu atau menjadi seorang bilingual itu sebuah keuntungan atau sebenarnya itu membangun atau merusak menurutmu? Ya kalau kan gini ya Bu, kalau misalnya konteksnya itu kita udah acquire the language atau sudah bisa menguasai entah caranya acquire atau belajar, ya menurut aku sih itu suatu keuntungan ya. Apalagi gimana ya, gini, maksudnya mempelajari semua bahasa itu baik ya menurut aku, tapi biar gimana pun harus kita akui kan ada bahasa-bahasa yang memang lebih diterima gitu ya, yang lebih diterima oleh banyak orang. Nah, apabila kita menguasai bahasa-bahasa yang seperti itu kan tentu aja banyak keuntungan buat kita ya. Walaupun yang lain bukan berarti nggak banyak keuntungan, nggak. Cuma biar gimana pun tetaplah ya seperti itu. Kalau menurut saya sih, kalau kita sudah memang menjadi bilingual ya itu suatu keuntungan banget ya. Berarti jadi gini, maksud aku ketika dalam proses menjadi bilingual itu kan ada prosesnya ya. Berarti are you trying to say that in the process itu ada hal-hal yang hilang atau ada kerugian atau gimana? Nah, kalau aku kan emang again kalau bahasa Padang itu kan lebih ke kayak mungkin jatuhnya acquire ya Bu ya. Jadi ya bisa dibilang itu kayak yang nggak ada rasa apa-apa. Maksudnya gimana sih? Nggak ada, ya aku tidak merasakan adanya proses gitu ya. Jadi it's like, apalagi karena masih kecil juga mungkin ya. Jadi kayak ya udah gitu, it's like ya udah I speak the language kayak gitu aja. Jadi kayak ya aku nggak ngerasa ada yang hilang atau apa. Iya. Jadi menurutmu memang nggak ada yang hilang ya, kamu nggak merasakan kerugian apapun gitu ya, karena nggak ada dalam prosesnya itu nggak ada yang dihilangkan gitu. Mungkin dengan kita dengan menjadi bilingual itu juga kita lebih aware ya, kayak aturan-aturan bahasa. Jadi kita juga bisa ngebandingin, oh kalau bahasa Indonesia kayak gini loh, kalau bahasa Inggris kayak gini. Nah terus di situ juga kita kan kalau menganalisis ya adalah konteks-konteks yang akan mirip gitu loh. Jadi kayak walaupun tentu nggak persis sama ya, karena beda bahasa, mungkin beda aturan, tapi ya seperti itu memperkaya lah menurut aku, enriching lah. Berarti lebih banyak benefitnya ya. Menurut aku ya, buat pengalaman aku, tapi aku nggak tahu juga ya Bu, maksudnya pengalaman orang lain, apakah ada orang lain yang mengalami language confusion dan sebagainya. Kalau Ibu sendiri pernah nggak ketemu orang yang mengalami language confusion? Kalau aku ketemu orang yang merasa mengalami language confusion nggak pernah. Tapi aku ketemu beberapa ibu yang khawatir anaknya mengalami language confusion. Dan juga ada satu lagi yang memang benar-benar kayak khawatir. Ada satu lagi yang emang tapi sebenarnya iya nggak? Enggak. Jadi satu lagi itu benar-benar kayak iya nih anakku nih kayaknya udah ngalamin language confusion sehingga dibawa ke speech therapy gitu. Yang akhirnya ya memang bukan sampai seperti itu. Jadi emang bukan karena confusion. Kalaupun ada delay dalam si anak itu memproduksi bahasa, dalam berkomunikasi, itu bukan karena akibat dari menguasai dua bahasa, karena memang dia punya speech delay gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian secara teori juga basically gitu ya. Ya. Secara teori juga itu kan didinai ya adanya language confusion itu sebenarnya nggak ada gitu. Nah, kemudian yang aku cerita orang tua yang khawatir anaknya punya language confusion itu ya karena dia habis jadi kan dibawa masih kecil banget, terus tinggal di luar negeri beberapa tahun, balik masih kecil juga gitu, masih usia SD, baru masuk SD kayaknya pas balik ke Indonesia. Nah, menurut dia ini kesulitan nih anak ini mau memproduksi bahasa. Ketika dia memproduksi bahasa Inggris, katanya
agak kacau, memproduksi bahasa Indonesia juga kecampur-campur Inggris gitu. Jadi ini anak bingung bahasa gitu kata ibunya. Nah, oleh karena itu dia sempat khawatir gitu. Namun kalau secara teori kan sebenarnya bukan ini anak bingung bahasa, tapi anak itu akan memilih bahasa yang nyaman atau istilah lah ya, karena kan kadang dicampur nanti dalam satu kalimat ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, atau bahasa Indonesia dan bahasa Jawa gitu. Jadi si anak ini bukan bingung, tapi anak ini sedang memilih istilah yang dia paling nyaman pakai untuk satu kata itu gitu. Atau kata yang dia paling kebalik, kata yang paling dia nyaman pakai untuk satu istilah itu gitu. Jadi otomatis sebenarnya dia nge-switch itu otomatis sebenarnya kalau teorinya kan kayak gitu. Terus waktu aku di Australia juga ada temen yang bilang seorang nurse itu menyarankan si anaknya teman aku ini jangan diajak ngobrol dalam dua bahasa gitu. Bahasa Inggris saja gitu. Karena yaitu kata si nurse ini nanti anakmu bingung bahasa. Karena kan istilah bingung bahasa atau language confusion itu kan memang sangat umum ya. Jadi kayak menjadi kekhawatiran para orang tua gitu secara jamak gitu. Nah, kayak gitu deh. Nah, ini dia kita kedatangan Fernanda. Pengalaman saya dalam bilingual bisa dikatakan apa ya Bu? Secara tidak langsung ya berarti ya. Jadi gimana? Bilingual tidak langsung tuh gimana? Kan di rumah orang tua kan sering pakai bahasa Aceh, jadi itu apa ya? Jadi terinfluence secara tidak langsung ya Bu ya.